Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Safarudin dari PAI 1B, akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang bertajuk Pendekatan dalam Memahami Agama Islam bagian 2 oleh dosen pengampu Dr. Muhammad Shodiq MPDI. Jurnal saya mengambil pendekatan filosofis dan pendekatan historis dalam memahami sejarah dan makna dari esensi ajaran Islam di tengah masyarakat. Studi Islam tentunya memiliki banyak kajian, yang mana dalam kajiannya itu memiliki beberapa pendekatan dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pendekatan yang saya ambil yang pertama pendekatan sejarah. Mengapa pendekatan sejarah? Karena pendekatan sejarah itu sangat penting dalam mengkaji ajaran-ajaran Islam yang berlaku di tengah masyarakat di dalam praktik-praktik keagamaan yang telah berjalan atau terlaku dari zaman dulu sampai hari ini. Disokong dengan pendekatan filosofis, yang mana pendekatan ini menitik beratkan pada makna atau hakikat dari suatu ajaran Islam, dan juga bisa digunakan sebagai pisau analisis, yang mana ajaran itu memuat atau mengandung hal-hal yang berbau Islam dipraktikkan di dalam kemasyarakatan hari ini. Dalam rangka mengkaji dan memahami pesan yang dibawa Islam, menurut Amin Abdullah, pendekatan memahami agama Islam tidak hanya cukup dengan tekstual saja, dalam artian kita harus melihat konteks keagamaan masyarakat yang terjadi, yang mana tidak menghantarkan masyarakat pada keterkungkungan secara mutlak dan tidak berubah. Ketika masyarakat itu terjebak di dalam keterkungkungan atau hukum ajaran Islam yang mutlak dan tidak berubah, sulit untuk menghukumi atau menyelesaikan hukum-hukum masalah yang terjadi atau masalah terbaru yang muncul di tengah masyarakat. Maka pendekatan filosofis dan pendekatan historis ini cukup mampu untuk mengatasi masalah-masalah atau mendalami masalah-masalah dipandang dari segi konteks sejarah dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Sehingga paradigma atau pendekatan adalah cara pandang yang digunakan dalam rangka mempelajari agama, termasuk Islam, itu menjadi sangat penting dan menjadi pusat perhatian untuk menjawab tantangan zaman hari ini. Dalam pendekatan studi keislaman, banyak kajian yang digunakan untuk memahami dan mendalami ajaran Islam melalui praktik-praktik keagamaan, yang mana pendekatannya itu bisa melalui pendekatan teologis, antropologis, historis, filosofis, maupun pendekatan sosiologis. Pendekatan kesejarahan atau pendekatan historis itu sangat penting, mengingat bahwa setiap keilmuan, khususnya keilmuan Islam, itu tidak terlepas dari sejarah apapun. Sejarah harfiah, ilmu itu pasti memuat sejarah atau proses terjadinya hingga terbentuk suatu ajaran, yang mana pendekatan kesejarahan ini digunakan atau maksudkan untuk mengulak atau membuka seluk-beluk ajaran tersebut. Dalam kajian ini ajaran Islam, seluk-beluk terjadinya asal-usul terbentuknya
sehingga bisa terlaku di dalam masyarakat, khususnya kondisi sosial kemasyarakatan saat itu hingga saat ini. Lalu disongkong dengan pendekatan filosofis. Mengapa saya mengambil pendekatan filosofis? Karena jika hanya melalui konteks kesejarahan saja, terkadang belum relevan untuk masyarakat di era ini, karena belum mengetahui makna atau esensi dari sejarah tersebut di zaman dahulu hingga sekarang ini. Maka pendekatan filosofis cukup relevan untuk memahami esensi dan hakikat yang terkandung di dalam maknanya. Karena pendekatan filosofis juga bisa digunakan untuk pisau analisis. Mengapa kok terjadi sejarah ini berlaku dari dulu masih relevan sampai hari ini? Menurut penelitian saya yang diambil dari narasumber, pertama diambil kesimpulan bahwa menganalisis ajaran Islam menggunakan kedua pendekatan ini atau dua sudut pandang ini itu sangat relevan. Karena pendekatan historis, yang pertama itu kita bisa mengetahui dan memahami bahwa sejarah yang mendasari ajaran-ajaran Islam yang dilakukan hari ini dalam artian praktek-praktek keagamaan di dalam masyarakat seperti yasinan atau kenduri atau tahlilan dan yang lainnya itu memiliki makna filosofis. Menurut narasumber saya, bahwa sejarah munculnya kenduri ataupun tahlilan ataupun semisalnya yang berbau praktik kemasyarakatan itu diajarkan dari ulama terdahulu atau biasa dikenal dengan Mbah Wali menurut narasumber saya. Jadi dari dulu hingga sekarang hal ini masih terwariskan atau menjadi tradisi di dalam kalangan umat Islam. Lalu untuk memahaminya atau memahami esensinya dibutuhkan pendekatan filosofis atau pendekatan mendalam dalam mengelupas praktik-praktik keagamaan di dalamnya. Apa maknanya, mengapa bisa timbul, dan apa hubungannya dengan ajaran-ajaran Islam yang dimuat oleh Al-Quran dan Sunnah. Lalu kesimpulan kedua pendekatan ini tidak bisa berdiri sendiri, karena pendekatan sejarah dan pendekatan filosofis keduanya itu saling berkaitan, tidak bisa terputus, dalam artian harus bersambung antara sejarah dan filosofi atau makna yang terkandung di dalamnya. Ketiga, kesimpulan dari narasumber saya bahwa Islam itu adalah kajian yang harus didekati dengan berbagai macam pandangan atau bermacam pendekatan. Salah satunya pendekatan filosofis dan pendekatan historis, yang mana pendekatan yang didasari sejarah dan dianalisis dengan filosofis atau filsafat atau dimaknai dengan makna atau esensi yang sebenar-benarnya dibalut dengan budaya dan tradisi masyarakat dulu hingga sekarang masih relevan, karena ajaran Islam itu membawa rahmatan lil alamin. Jadi masih relevan di segala konteks masyarakat atau kultur masyarakat dahulu maupun sekarang. Kesimpulan singkat dari pemaparan saya bahwa Islam atau kajian Islam dirasah Islamiyah itu sudut pandang pemahamannya dalam memahami ajaran, khususnya dalam konteks kemasyarakatan, memiliki banyak pendekatan. Salah satunya pendekatan historis dan pendekatan filosofis, yang mana pendekatan ini menitik beratkan penafsiran sejarah yang berjalan di masyarakat, dimulai dari munculnya budaya tersebut yang didasari dari ajaran agama yang dibawa oleh para ulama terdahulu hingga sekarang, yang mana masih relevan karena diimbangi dengan filosofis
keagamaan, atau makna esensi-esensi praktik-praktik keagamaan itu telah diterangkan oleh pemuka atau ulama-ulama terdahulu melalui bentuk atau konsep yang terstruktur dan sistematis. Contohnya kenduri dan yasinan. Sebenarnya kedua pendekatan ini memang harus bergandengan atau beriringan, tidak bisa terlepas, karena memang umumnya masyarakat Jawa itu masih menitik beratkan atau menekankan budaya kemasyarakatan, khususnya budaya Jawa atau kejawen, yang makna ketika berhubungan atau disinkronkan dengan ajaran Islam tidak terlepas dari sejarah terbentuknya masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam pemuka agama ataupun ulama terdahulu itu menyinkronkan atau menggabungkan budaya yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, menggunakan pendekatan secara halus tanpa menghilangkan konsep atau budaya tradisi yang berlaku di dalam masyarakat Jawa tersebut, dibarengi dengan filosofis atau pendekatan filsafat dengan menerangkan makna-makna esensi dalam ajaran Islam, dibalut dengan tradisi dan kebudayaan atau sejarah di suatu masyarakat tertentu, khususnya masyarakat Jawa. Seperti itu pemaparan saya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dari pemaparan saya kemarin atau presentasi dari saya kemarin, saya mendapati dua pertanyaan. Yang pertama dari penanya Mas Amar Ma'ruf Abdul Kiram, yang mana menanyakan tentang jurnal saya yang menuliskan bahwa ada pendekatan hermeneutik atau pendekatan ilmu sosial. Baik, saya akan menjawab. Menurut penelitian saya atau jurnal saya yang saya tuangkan di dalam presentasi ini, bahwa pendekatan hermeneutik atau pendekatan sosial itu menitik beratkan pada penafsir atau pemahaman penafsir tentang latar belakang sejarah kebudayaannya. Mengapa pendekatan ini itu penting? Karena pendekatan ini juga itu masih menyinggung atau berkaitan dengan masyarakat kita hari ini. Belum objektif karena menekankan pada pemahaman subjeknya saja. Jadi hanya satu orang penafsir. Tidak ada penjelasan yang lebih logis atau penjelasan yang lebih realitas di dalam menafsirkan budaya atau kesejarahan yang terjadi dalam konteks masyarakat. Sebenarnya pendekatan ini juga masih dalam satu lingkup dalam pendekatan filosofis. Maka jika pendekatan filosofis saja tanpa dibarengi dengan konteks sejarah masyarakat hari ini, pendekatan ini belum relevan digunakan di dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang berbasis kemasyarakatan atau sosial hari ini. Lalu kedua, dari penanya Mas Hadi Mustafa menanyakan bahwa mengapa sih pendekatannya Anda itu hanya membahas tentang pendekatan historis dan filosofis saja? Sebenarnya tidak. Pendekatan dalam memahami ajaran Islam itu bisa dikaji dengan pendekatan selainnya, yaitu pendekatan teologis, antropologis maupun sosiologis. Mengapa saya menekankan pendekatan historis dan filosofis? Karena hal ini adalah hal yang sangat penting dan mendasar di dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat itu sendiri tidak terlepas dalam sejarah atau keilmuan yang dibawa oleh pemuka agama dari dulu sampai hari ini. Maka ketika kita memahami konteks ajaran dalam
praktik keagamaan di masyarakat itu, pendekatan kedua ini itu sangat cocok dan sangat relevan karena sejarah itu sudah diterima dalam konteks kemasyarakatan dan dalam ajaran Islam diterangkan melalui pendekatan filosofis yang berbasis Al-Quran dan Sunnah. Mungkin kiranya yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan dari jurnal saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya memohon kritik dan saran yang membangun dalam memahami jurnal saya ataupun merealisasikan jurnal saya kepada masyarakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.